Ini contoh soal dari sel volta ya, rangkaian sel volta. Ada soal, buatlah diagram sel volta beserta notasi sel dari reaksi redoks berikut ini. Kalau kita lihat reaksi redoksnya di sini ya. Oke. Al ini S. S itu artinya dia padat. Padat itu berarti logam. Sementara Zn Aq itu adalah larutan. Larutan itu berarti zat cair. Sementara produknya yaitu Zn S berarti dia padat. Kemudian Al3+ berarti dia aquos. Bagaimana membuat rangkaiannya? Yang pertama, tentukan reaksi redoksnya masing-masing. Yang mana yang mengalami reduksi, yang mana yang mengalami oksidasi. Yang kedua, tentukan logam mana yang berperan sebagai anoda atau kutub negatif dan mana yang berperan sebagai katoda. Oke. Sekarang langkah pertama kita tentukan mana yang mengalami oksidasi dan mana yang mengalami reduksi. Zn tambah Al3+. Aquos, solid, aquos, solid. Oke. Bilangan oksidasi Al 0, Zn juga 0. Zn2+ bilangan oksidasinya positif 2. Al3+ bilangan oksidasinya positif 3. Di sini terlihat 0 menjadi Al menjadi 13. Naik. Berarti dia mengalami oksidasi. Sementara Zn dari positif 2 menjadi 0. Kita lihat di sini bahwa dia turun. Karena dia turun, maka dia mengalami reduksi. Ya. Nah, dari sini kita sudah tahu siapa yang berperan sebagai oksidator dan siapa yang berperan sebagai reduktor. Dari pelajaran pekan lalu kita tahu bahwa zat yang mengalami oksidasi kita sebut sebagai reduktor. Berarti ini si aluminium sebagai reduktor. Sementara zat yang mengalami reduksi kita sebut sebagai oksidator. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita masukkan. Nah, ini ada oksidasi dan ada reduksi. Kita buat chamber atau wadahnya. Kemudian di sini ada logam yang berperan sebagai anoda atau kutub negatif. Anoda. Tempat terjadinya reaksi oksidasi. Siapa yang mengalami oksidasi? Kita lihat di sini. Yang mengalami oksidasi adalah Al. Maka Al berperan sebagai anoda. Sementara pada tempat yang satunya lagi di sini ada logam lain. Tempat terjadinya reduksi. Ini adalah katoda. Katoda tempat terjadinya reaksi reduksi. Siapa yang berperan sebagai oksidator atau katoda? Yaitu adalah logam. Logam ya. Kalau kita lihat di sini yang berperan sebagai logam, yang logam adalah aluminium dan Zn. Berarti di sini adalah Zn. Kemudian baru kita hubungkan, ini hubungkan dengan voltmeter. Kemudian di sini larutannya karena ini Al, maka larutannya Al3+. Di sini Zn, maka larutannya Zn2+. Baru diisi dengan larutan. Terakhir dihubungkan dengan jembatan garam. Karena sebelah kanan ini si Al itu akan berubah menjadi Al3+, kemudian di sini elektronnya yang dihasilkan dari reaksi oksidasi dialirkan, maka di sini muatannya akan selalu lebih positif. Sehingga di sini dihubungkan dengan jembatan garam yang bermuatan negatif NO3. Sementara sebelah kiri, sebelah kanan di sini ada Na+, Na positif. Kenapa dia di sini lebih Na positif? Karena di sini muatannya lebih negatif. Kenapa? Karena di sini si Zn yang dari larutan itu akan menangkap elektron yang berasal dari anoda atau berasal dari reduktor. Ini oksidator. Oke. Karena dia menangkap, lama-kelamaan dia lebih negatif sehingga perlu dinetralisasi dengan Na+ atau jembatan garam sehingga prosesnya dapat berlangsung secara kontinu.
Di sini ditanyakan tentukan reaksi oksidasi dan reduksinya udah. Kemudian tentukan logam yang berperan sebagai anoda. Oh, yang berperan sebagai anoda ini Al adalah aluminium. Oh, yang berperan sebagai katoda adalah ini Zn. Udah. Kalau kita buat bagaimana menentukan notasi selnya, tinggal kita buat di sini reaksi oksidasi. Oke, kita buat reaksi oksidasi secara terpisah dulu ya. Reaksi oksidasinya, oksidasi berarti si Al solid itu berubah menjadi, kita lihat di sini, menjadi Al3+ dengan melepaskan 3 elektron. Sementara reduksinya di sini kita lihat Zn berubah menjadi Zn0. Zn2+ menjadi Zn solid aqueous ditambah 2 elektron. Ini aqueous, di sini solid. Oke. Ini oksidasi, ini reduksi. Sementara notasi sel atau diagram selnya yaitu kita buat di sini. Kita buat jembatan garam, pemisah fase. Sini oksidasi, yang di sini reduksi. Tinggal kita pisahkan. Kalau oksidasi itu naik, berarti kita buat dulu si Al yang ini, yang 0 berarti solid. Kemudian Al3+. Dari 0 ke 3+ naik. Sementara yang di sini kita lihat Zn2+ turun menjadi Zn. Dari 2 menjadi 0. Ya. Berarti dia turun. Oke. Ini cukup contohnya ya. Nanti kalian kerjakan soal.